Sungguh telah diriwayatkan bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah menyampaikan pidato beliau berkhutbah, maka beliau bersandar ke batang kurma itu di dalam masjid. Ke pohon kurma, batang kurma itu bersandar. Falamma tukhidha lahul minbar, tatkala diulah mimbar, wa adala 'anil jiz'i, dan beliau meninggalkan batang kurma itu, artinya dibikin mimbar, diulah mimbar, lalu batang kurma tadi kada dipakai lagi, dijauhkan, ditinggalkan, artinya ya harus dipakailah mimbar nang hanyar diulah. Sumi'a lahu sautun ka sautil isyar, maka didengarlah baginya suara seperti suara rintihan rintihan unta yang dalam keadaan hamil. Seperti suara unta yang lagi hamil. Rintihannya kedengaran. Hatta yartajjal masjidul liqwarihi, sampai ribut lah di dalam masjid. Ya. Karena rintihannya itu karena suaranya. Ya. Ibarat orang di masjid, abut, mana suara ini, suara apa, dicari. Nah, dicari sekalinya itu adalah suara rintihan dari kurma. Nangisnya, suara kurma yang dalam keadaan nangis, batang kurma nangis. Mendengar seperti itu, dengar suara seperti itu, rintihan sedih seperti itu, wabakan nasu, maka manusia berataan nangis juga, sedih, nangis semuanya. Jadi semua dalam keadaan nangis jadinya. Kenapa jadi mendengar suara rintihan batang kurma itu dalam keadaan nangis, jadi nangis semuanya? Ya karena kurma yang kada akalnya sebuah pohon itu sedih karena terpisah dengan Nabi Muhammad SAW, maka manusia yang bisa berpikir, yang sering lupa, sering jauh daripada Rasulullah, sering terpisah daripada Rasulullah, itu kada sedih. Kurma yang ada bisi akal itu sedih, nangis terpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kita yang sering lupa dengan Nabi Muhammad SAW, jarang nyebut Nabi, itu kada sedih, kan aneh. Nah, mestinya kita lebih banyak lagi. Ini dengar rintihan seperti itu, maka semuanya nangis, bahkan manusia nangis semuanya, karena rindu dengan Nabi Muhammad SAW, karena tidak mau berpisah dengan Nabi. Nah, mestinya kita menyesali, sedih gitu lah mestinya. Karena apa? Karena diri kita terdinding, terhijab dengan Nabi Muhammad SAW. Mestinya kayak itu. Jadi usahakan. Ya. Usahakan kita jangan sampai
lupa dengan Nabi dengan memperbanyak sholawat, banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Kalau lupa kita sedih. Fawada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya atasnya atau batang kurma tadi. Yuskituhu, mendiamakannya supaya jangan lagi nangis, jangan lagi sedih. Hatta sakata, sampai diam, sampai akhirnya diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah." Jikalau aku tidak memeluknya, menyentuhnya, maka senantiasa begini, nangis terus batang kurma itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, karena sedih berpisah dengan Rasulullah yang asalnya dipakai Rasulullah untuk khutbah. Nah, habis itu kalau dipakai karena diulahkan mimbar baru. Nah, seperti itu. Nomor 3 di bawah. Nah, itu min hadis Ibnu Abbas akhrajul Bukhari min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dunal jumlatil akhir fa innaha inna Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilafzi law lam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah. Jikalau aku tidak memeluknya, maka niscaya ia akan merintih sampai hari kiamat. Batang kurma seperti itu. Kita seperti apa? Sampai sedih terpisah dengan Nabi. Kita bang, mestinya harus merasakan kesedihan juga. Kenapa? Kada kawa terhubung dengan Nabi. Banyak sedih. Ini kada mikirakan kayak apa kondisi hati berarti. Kada ada berarti karas benar hati kita. Keimanan kurang benar. Mestinya kita lupa dengan Nabi itu sedih. Ya. Wa minha, dan diantaranya lagi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nab'ul ma'i min baini asabi'ihi asyarifah. Munculnya air dari antara jari-jari Rasulullah SAW yang mulia. Ini mukjizat Nabi. Nabi bisi mukjizat. Di antaranya ya Allah Ta'ala tampakkan pada diri Rasulullah SAW adalah air keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Salah jari antara jari-jari Rasulullah SAW. Waqa'a marratin adidatin, terjadi ini sering pancak benar terjadi air keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Minha, di antaranya Marawa Jabir ibn Abdullah, apa yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, qal atishan nasu yaumal Hudaybiyah. Orang-orang pada saat Hudaybiyah itu dalam keadaan haus. Wa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi itu ada raqwatu ma'in, wadah banyu. Raqwatu ma'in, wadah banyu. Di hadapan Nabi ada wadah banyu. Raqwatu ma'in artinya apa, Mer? Wadah banyu. Ya. Raqwatu ma'in artinya wadah banyu. Nomor satu, hiya wi'aul ma'i al-masnu'u minal jildi. Raqwatul ma' adalah wadah banyu, itu wadah banyu yang diulah dari kulit. Jadi wadah banyunya cangkirnya terbuat dari kulit. Yusamma aidan az-ziqqu.
Nah, di hadapan Nabi ada itu wadah banyu. Orang dalam keadaan haus berataan di hari Hudaybiyah itu. Fa aqbalu nahwahu, lalu berataan menghadap kepada Rasulullah, kepada wadah itu. Hendak mencari banyu, kehausan. Wa qalu, lalu beliau di saat itu sahabat Nabi SAW mengatakan, laisa indana illa ma fi raqwatika. Kadada di sisi kami banyu kecuali napa nang ada di wadah ampun pian tuja lagi. Nah, di tempat air nang ada lawan pian tuja lagi. Wahai Rasulullah SAW. Fawada'a yadahu fiha, maka Rasulullah SAW mengandak tangan Rasulullah SAW di wadah itu. Lalu habis itu faja'alal ma'u yafuzu min baini asabi'ihi, maka mulailah banyu menghasilkan keluar dari antara jari-jari Rasulullah SAW. Ka'amthalil uyun, seperti mata air keluar banyu dari sela-sela jari Rasulullah SAW. Keluaran banyu banyak benar kayak mata air. Nah, ini paling abdalnya banyu ini. Yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Nah, ini mukjizat Nabi dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Mukjizat kadakawa dilakukan siapapun kadakawa selain daripada para nabi dan para rasul yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Selain pada itu kadakawa. Ini khusus mukjizat Allah Ta'ala jadikan untuk para nabinya, untuk membuktikan kenabian, kerasulan. Nah, ini mukjizat. Amun ngaku jadi nabi kadakawa. Maulah mukjizat kadakawa. Menentangkan mukjizat. Mana ada orang kawa keluar banyu di antara jari-jari karena tidak. Nah, ini mukjizat Nabi. Allah Ta'ala istimewakan Rasulullah SAW, kuatkan Rasulullah SAW dengan mukjizat seperti ini. Nah, jadi Rasulullah SAW itu adalah utusannya Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala keluarkan dan mukjizat. Nah, itu Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui supaya kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Ta'ala. Dengan bukti sudah ada mukjizat yang telah sampai riwayatnya kepada kita. Nang kita alami, nang kita ketahui mukjizat Nabi itu, nang kita masih rasakan adalah Al-Quran. Nah, ini bukti Rasulullah SAW itu adalah utusannya Allah Ta'ala. Nah, nang masih sampai riwayatnya, kisahnya ya seperti ini. Dan yang terjadi. Faja'ala, kemudian fasyaribu wasaqau. Lalu mereka itu minuman dari banyu tadi. Banyu nang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Wasaqau, dan mereka mengairi. Itu mereka sahabat Nabi. Faqila li Jabir, maka dikatakan kepada sahabat Nabi yang mengaram Jabir. Jabir sahabat Nabi, dikatakan kepada sahabat Nabi, kam kuntum, berapa garang kalian jumlahnya waktu itu? Waktu itu orang bersama Nabi di Hudaybiyah itu berapa jumlahnya? Faqala 15 mi'ah. 15 mi'ah. 15 mi'ah. 15. 15 berapa? 1500. 100 berapa? 15. 15. 150. Mi'ah wa khamsin. 15. 15.000 orang. 15 mi'ah. 1500.
Walau kunna mi'a alaf, jikalau di waktu itu adalah jumlahnya 100.000. Nah 100.000 berarti tadi 15.000 jumlahnya. Jikalau jumlah kami 100.000 la kafana, maka cukup banyu itu berataan. Jumlah kami 15.000 itu 15 alaf berarti. 15.000 itu cukup. Jikalau jumlah kami 100.000 itu cukup banyu nang keluar nang di jari-jari Nabi. Kayak apa Rasulullah SAW, mukjizat Nabi. Ini kita ketahui supaya memperkuat keimanan. Karena supaya kuat iman kita, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW, supaya banyak berpegang, banyak cinta, banyak apa ngarannya, banyak besar keutamaan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Jangan perhatian kita nang kepada nang selain itu aja, baramian, bagayaan, jangan mempati hawa nafsu, cari dunia, kawanan, bepandiran kada penting. Nah, jangan perhatian kita kasih itu, jangan. Supaya perhatian kita itu, pengagungan kita itu, hati kita itu kepada Rasulullah SAW. Rindu kita kepada Rasulullah, ingin bersama Rasulullah. Perhatian kita kayak apa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kayak apa kita untuk supaya mendapatkan keridhaan Nabi, cintanya Nabi, mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya kayak itu tuh hatinya tuh jangan beramian, ya pandiran, ya bakawanan. Perhatikan Rasulullah SAW supaya hati kita tuh bergantung kepada Nabi, terikat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian lagi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mukjizat Nabi, wa masaha Sallallahu Alaihi Wasallam dar'a syatin hailin lam yanzu alaiha fahlun fadarrat bil laban. Warada sallallahu alaihi wasallam aina Qatadah ibni Nu'man yawma Uhud wa qad barazat ala khaddihi fakanat ahsana ainaihi wa ahaddahuma nadharan wa kana la tarmadu idza ramadatil ukhra. Langsung di bawah ya. Waradda sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW membulikakan aina Qatadah, mata Qatadah bin Nu'man, sahabat Nabi. Qatadah bin Nu'man dibulikakan oleh Rasulullah SAW matanya yauma Uhud, pada perang Uhud. Waktu itu Qatadah bin Nu'man dalam perang Uhud itu peperangan matanya sampai pacul. Matanya sampai pacul. Perang melawan orang kafir. Nah, kayak Pak, perjuangan sakitnya luar biasa. Menegakkan Islam kita, ini nyaman-nyaman aja. Orang bahari sahabat Nabi memperjuangkan Islam. Perang di perang Uhud itu sampai pacul mata. Sebelah pacul mata. Rasulullah SAW gigi geraham sidin sampai pacul, berdarah, patah. Gigi geraham Rasulullah SAW waktu perang Uhud. Ya. Perjuangan menegakkan Islam ini jangan disia-siakan. Maka dijaga sembahyang, jaga puasa, dijaga nang wajib-wajib, dijaga nang sunnah, dijaga nang dilarang, ditinggalkan, untuk supaya Islam ini kekal. Ya, belajar ilmu bujur-bujur, berakhlak baik-baik, baik akhlaknya, belajar bujur-bujur, pelajari adabnya, belajar baik, berpakaian baik, ya.
Pakaian baik, ucapannya. Nang dibaca tuh syair-syair aja nih, jangan banyanyi juga. Kemudian banyanyi. Apa faedahnya? Coba baca syair, puji-pujian dengan Rasulullah SAW manfaat. Jadi jaga itu bujur-bujur. Rasulullah menegakkan Islam ini berat. Nah, sahabat Nabi berjuang. Ini Qatadah bin Nu'man sampai pacul mata sebelah. Waqad barazat ala khaddihi, sampai tampak di atas pipinya, matanya sampai atas pipi, pacul. Kayak bapak sakit benar luar biasa. Rasulullah SAW berjuang seperti itu, nih sampai ke geram patah. Kayak bapak perjuangan Rasulullah SAW, maka kita syukuri ini, jaga Islam. Jaga agama Islam, jaga bujur-bujur lah. Jaga bujur-bujur, jangan sampai disia-siakan nih sembahyang, perhatikan benar sembahyang. Lah, nang wajib, nang sunnah, akhlak dijaga benar, pakaian. Ini kopiah baik-baik, kopiah. Jangan kopiah separuh udah buka. Baik pasang kopiah, pakaian baik-baik juga. Nah, akhlaknya baik-baik. Nah, akhlak baik. Kemudian pulang habis itu dibulikakan nang asal pacul di mata nih, dibulikakan ke asalnya. Ada perlu operasi, Rasulullah SAW tabulik kayak asal. Ini mukjizat Nabi. Ada perlu operasi, namun orang wah ini operasi kan begitu baik lagi. Rasulullah SAW membulikakan tabulik kayak asal, dibulikakan oleh Rasulullah. Lalu habis bulik tabulik kayak asal itu ujur sidin fakaran ahsana ainaihi, maka adalah itu paling baik di antara dua matanya. Wa ahaddahuma nadharan, dan yang paling tajamnya penglihatan. Jadi mata nang bakas itu tadi dibulikakan, mesti dibulikakan, maka matanya itu nang paling tajam pandangannya. Dan yang paling baik di antara dua, yang paling baik itu mata nang pernah dibulikakan oleh Rasulullah SAW ke tempatnya. Wa kanat la tarmadu idza ramadatil ukhra, dan mata itu kadang mau sakit mata. Nang pernah dijapai oleh Rasulullah kadang pernah sakit mata lagi. Idza ramadatil ukhra, apabila nang sabalahnya sakit mata, nang pernah dijapai dibelihkan oleh Rasulullah SAW itu kada sakit mata. Nah itu riwayat yang terjadi kepada sahabat Nabi Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man hari Uhud, pada perang Uhud itu mata sidin pacul sampai gugur kak di pipi sidin. Mbak gugur situ dibulikakan oleh Rasulullah SAW. Tabulik seperti asal, kada perlu operasi. Nah, kada perlu. Lalu mata tersebut yang paling baik, paling kuat, paling tajam mata. Bila sakit mata gitu, orang sakit mata yang sebelahnya, ya itu kada pernah lagi sakit mata. Nah kayak Pak Rasulullah SAW. Nah, itu perhatikanlah, cintai Rasulullah SAW. Jadikan Rasulullah SAW itu yang paling utama dalam diri kita. Kita utamakan Rasulullah. Sunnahnya Nabi kayak apa, sembahyang kayak apa, sunnahnya duduknya seperti apa, perhatikan benar. Nah, perhatikan, jangan asal-asalan. Diingat Rasulullah hendak masuk masjid, dikatakan menenang dulu doanya apa. Hendak keluar masjid, dikatakan Nabi ini bandiran ya. Habis sembahyang sunnahnya kayak apa, perhatikan. Nah, bacaan wirid yang dianjurkan, ingat lawan Nabi Muhammad SAW supaya hati itu berisi lawan Rasulullah aja. Nah mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya fi din dunia wal akhirah. Sirrul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا